Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam sahabat-sahabat Rumah Inspirasi. Dimanapun berada, kembali bertemu dengan saya Andito dari Rumah Inspirasi. Dan bersama saya sudah ada Kak Miki nih, nah, di layar kiri atau di kanan saya. Gimana Kak Miki, sehat? Alhamdulillah udah sehat. Wah, luar biasa. Ini memang apa ya, Kak Miki ini luar biasa perjuangannya setelah kembali dari Jepang. Sepertinya proses penyesuaian antibodinya ini lah, ketemu dengan aneka spora-spora bakteri-bakteri khas Indonesia ini memang perlu proses ya Kak Miki ya. Mudah-mudahan Iya. sehat terus sekeluarga. Dan selamat datang teman-teman semua di Ruang Berbagi Homeschooling Usia Dini. Ruang berbagi ini bisa diikuti oleh Anda-Anda peserta kelas coaching, kelas lengkap, dan juga kelas homeschooling usia dini. Ini adalah sebuah forum, sebuah fasilitas buat teman-teman pendaftar, khususnya di homeschooling usia dini, supaya kita bisa ngobrol-ngobrol seputar materi kelas homeschooling usia dini yang begitu banyaknya. Ya, Kak Miki ya, banyak sekali materi di usia dini, dan bersama Kak Miki kita akan satu persatu mempelajari materi demi materi yang ada di dalam kelas, dan tentunya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang mendaftar di kelas Ruang Berbagi Homeschooling Usia Dini. Jadi sahabat semua, sangat diharapkan teman-teman semua proaktif malam hari ini ya, ikut menjawab, ikut berkomentar, karena ini ruang berbagi ya, bukan ruang mendengar saja. Jadi tentu kami akan berbagi, tapi tentu kami sangat berharap teman-teman juga berbagi dari apa pengalaman teman-teman semua, menurut teman-teman seperti apa, untuk kemudian menambah wawasan seputar perjalanan homeschooling usia dini. Oke, silakan Kak Miki, perkenalkan dulu diri Anda kembali, karena banyak sekali nih teman-teman yang baru mendaftar di kelas homeschooling usia dini khususnya, mungkin baru kenal sama Kak Miki pertama kali. Oke lah, Kak Miki ini selebgram yang followernya banyak, tapi pasti banyak juga yang kemudian masih belum kenal Kak Miki ini siapa. Silakan perkenalkan diri Anda, lalu kita mau ngebahas apa nih hari ini, malam ini, Kak Miki. Silakan. Ya, terima kasih Mas Andit. Halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Miki. Saya ibu dari 3 orang anak usia dini sih. Tapi yang depan itu udah sebentar lagi umur 6 tahun. Yang paling kecil umur 1 tahun. Saat ini kami tinggal di Solo. Jadi sebelumnya kami tinggal di Jepang. Jadi 3 orang anak kami itu semuanya lahir di sana gitu kan. Nah, teman-teman, kali ini kita mau sharing tentang stimulasi sensori nih. Ya, kenapa sih kita ngangkat tema ini? Gitu. Jadi kalau teman-teman mantengin nih di Rumah Inspirasi, jadi Rumah Inspirasi beberapa waktu lalu itu mengeluarkan sebuah alat bantu untuk kita orang tua, terutama yang punya anak usia dini, berupa kartu stimulasi sensori. Nah, kayak gitu. Mungkin teman-teman di sini sudah ada yang menyimak, membaca, kemudian mempraktekkan gitu kan. Kalau teman-teman baca itu di bagian depan kata pengantar itu ada disertakan tentang piramida of learning gitu kan. Nah, beberapa sepertinya sudah ada yang tahu, tapi mungkin masih ada yang belum kenal apa sih ini piramida of learning gitu kan. Jadi memang Rumah Inspirasi berupaya banget ya Mas Anditnya membantu kita para orang tua yang sepertinya banyak galau gitu loh, apalagi mama-mama muda gini kan. Ini gimana mulainya untuk menstimulasi anak dari mana gitu kan. Nah, di tengah-tengah kebingungan itu akhirnya Rumah Inspirasi membuat alat bantu ini kan. Nah, di piramida di ini ya, kartu sensori ini Rumah Inspirasi membuat ini ya, alat bantu yang apa ya, kayak bukan mengacu tapi menggunakan piramida of learning ini sebagai sebagai eh, pijakan ya, bukan sebagai pijakan juga sih, tapi sebagai apa ya Mas, overview gitu ya. Karena memang piramida of learning ini lumayan ini ya, memang bagus gitu kan. Mas Andit, saya boleh berbagi ini ya, berbagi gambar sebentar gitu kan. Saya mau Silakan. gambar gitu. Ini ya, di tentang piramida of learning ini Ya. ya, kalau kayak gini itu kan, nah kayak gini nih, kebanyakan itu kita para orang tua banyak yang langsung bingung tentang masalah kognitif anak itu kan. Anak Kognitif itu masih apa buat sih Kak Miki? iya, Coba tolong masalah sedikit kognitif itu misalkan nih, dijabarkan.
ya, anak umur 3-5 tahun. Nah, kita udah bingung nih tentang masalah kalistung, tentang masalah Oke. itu, gitu kan. Sebenarnya sih nggak salah juga teman-teman, tapi kalau kita tahu ya, kalistung ini kan bagian dari kognitif itu. Oke. Itu tempatnya di atas kalau kita ngelihat ini ya, piramida of learning gitu kan. Oh, berarti paling duluan Nah, dong dikerjainnya kami. bukan Karena dia, bukan oh paling bukan, duluan, nah ini dia. tapi itu paling akhir gitu kan. Paling akhir. Jadi Nah, dilihatnya justru dari bawah ya teman-teman ya, iya, fondasinya dari ya. Oke. bawah. Sayangnya memang di luaran sana itu banyak banget yang menjelaskan, ngasih informasi tentang stimulasi kognitif. Stimulasi kognitif itu nggak salah sih, Ya. tapi nggak disertakan juga kalau kognitif itu akan baik diraih, hasilnya baik itu kalau sistem-sistem sebelumnya itu sudah terintegrasi dengan baik, Mas Andit. Jadi Oke. kalau di sini itu kalau boleh saya ibaratkan ya, piramida Ya. of learning itu kayak bangunan gitu loh. Mm-mm. Jadi kalau misalkan bagian bawahnya bolong, kayak vestibularnya nggak terintegrasi dengan baik, Ya. taktilnya nggak terintegrasi dengan baik, itu nanti bagian atasnya bolong, body scheme-nya bolong, ability to screen inputnya bolong, Ya. kemudian naik ke perseptual motornya bolong, kognitifnya pun akhirnya juga bolong lagi kayak gitu. Oke. Jadi nanti efeknya itu eh, anak akan mengalami sebuah gangguan-gangguan kognitif, misalkan susah Malahan ya Kak. fokus. Iya Iya. benar, Jadi susah ketika fokus. Iya. fondasi ini belum ajak, malah kemudian ketika Mm-mm. masuknya langsung ke calistung yang kognitif, ilmu Mm-mm. pengetahuan dan sebagainya itu Mm-mm. malah jadi goyang, malah jadi tidak Iya. sebagaimana yang diharapkan gitu ya Kak ya. Iya, iya itu benar Oke. sekali. Malah jadi ini goyang gitu kan. Ya. Nah, nanti harapan kami di sini dari teman-teman yang punya pengalaman nih, baik dalam keadaan yang normal, maksudnya itu orang tua punya kesadaran, oh ini penting memang. Oke. Kemudian melakukan stimulasi sensori untuk anaknya. Atau dalam Hmm. keadaan spesial nih, misalkan nih, di rumah teman-teman punya anak yang anaknya itu ini kok sepertinya ada sesuatu yang nggak baik ya, kok nggak benar, kemudian mencoba konsultasi ke ini ke terapis, Ya. kemudian akhirnya didapat sebuah diagnosa, oh sepertinya ini hiperaktif kah, ataukah Hmm. disleksia kah, ataukah Hmm. mungkin gangguan ADHD kah, ataukah ADD kah, atau dan lain sebagainya. Boleh banget itu ya sharing prosesnya gimana kok sampai memilih untuk ke terapis, kemudian proses terapinya bagaimana, kemudian juga manfaat yang dirasakan itu apa, atau mungkin dari teman-teman yang udah mempraktekkan ini nih, kartu stimulasi sensori yang udah dibikin oleh Rumah Inspirasi yang udah teman-teman terima gitu ya Mas Andit ya, Betul. kayak gitu. Oke, sip. Jadi malam hari ini kita akan membahas seputar simulasi ya teman-teman semua dan berdasarkan dari piramida belajar atau pyramid of learning tadi yang disampaikan oleh Kak Miki, itu semua sudah ada di dalam ruang kelas. Jadi buat teman-teman semua mungkin yang sudah mendaftar dan mungkin belum sempat jalan-jalan gitu ya di ruang kelasnya, silahkan langsung saja nanti setelah ruang berbagi ini bisa langsung dicek di member.rumahinspirasi.com, masuk di my course, di kelasnya homeschooling usia dini, di situ cari aja paling bawah, nanti akan ada paket-paket printable, salah satunya paket kartu sensori ini. Silakan teman-teman mempelajari pengantar-pengantarnya, dan terima kasih Kak Miki sudah mengawali obrolan kita malam hari ini mengenai pentingnya membangun fondasi stimulasi terlebih dahulu. Karena saya lagi anak usia dini itu sebetulnya lebih berfokus untuk penguatan terhadap hal yang sifatnya apa ya, motorik gitu ya. Jadi belum kemudian masuk di dalam kognitif otak, perkembangan dan sebagainya. Justru perkembangan otak ini perlu ditunjang dengan perkembangan stimulasi sensori di dalam keseharian gitu dah. Mumpung Ya kemudian benar teman-teman Bang. ini memang usia dini, anak-anaknya biasanya seusia anak-anaknya Kak Miki ya, 1 tahun, 3 tahun, 6 tahun kurang lebih. Nah, itu yang kemudian adalah momen yang amat sangat tepat untuk kemudian mulai melakukan stimulasi sensori dengan hal-hal yang ada di sekitar kita, begitu ya Kak Miki ya. Iya Tidak benar. perlu kemudian ya apa ya, investasi alat-alat yang gimana-gimana, nggak, kita bisa gunakan keseharian kita. Makanya kita akan berbagi di malam hari ini. Oke, terima kasih Wani. Dari yang saya kasih pertanyaan di grup, siapa nih di antara teman-teman di sini, mungkin boleh ditulis di kolom chatting gitu ya.
siapa yang sudah sempat membaca dan kemudian mengunduh atau mungkin juga mencetak kartu sensori dan kemudian sudah mempraktekannya di rumah dan sebagainya, atau mungkin sudah seperti Kak Rindu nih sudah diunduh tapi belum di print, ya paling enggak sudah dibaca-baca ya, sudah mulai dilihat-lihat. Terima kasih atas responnya. Siapa di sini yang sudah mulai melakukan pengunduhan kartu sensori? Silakan bisa berbagi. Oke, Kak Miki, kita bisa langsung masuk ke pertanyaan pematik yang pertama. Silakan ya teman-teman ya, kita tunggu sharing dan proaktifnya. Silakan Kak Miki. Oke, kita langsung ke pertanyaan pemantik ya. Sebelum pertanyaan pemantik, ini saya singgung dikit. Di materi pengantar itu yang kami berikan adalah hanya tentang 3. Padahal sensori itu ada 7 gitu kan. Taktil, vestibular, dan proprioseptif. Kenapa kok milih itu? Karena itu yang kalau di piramida of learning itu ada di bagian fondasi paling bawah. Dan kalau teman-teman tahu, mungkin ada beberapa yang tahu ya, dari 7 indera itu, 3 ini, taktil, vestibular, dan proprioseptif ini bisa disebut sebagai sensori dewa. Jadi bukan berarti yang lain itu nggak penting ya teman-teman. Ini itu kenapa kok penting banget, karena baik taktil, kemudian vestibular, dan proprioseptif ini itu sangat kompleks. Jadi kita perlu bergerak untuk agar sistem ini itu bisa terintegrasi dengan sempurna. Maksudnya beda dengan kayak penciuman, pendengaran, penglihatan. Kita cuma duduk diam gini kan, tiba-tiba wah ada aroma sate. Datang sendiri gitu ya, bisa ya. Gitu kan. Tapi beda dengan vestibular. Kalau kepingin vestibularnya baik harus ada gerak gitu kan. Gerak yang memang menstimulasi bagian vestibular. Nah, makanya ketiga sistem ini itu sangat sangat penting memang ya. Nah, kita mulai dulu di bagian taktil nih teman-teman. Jadi taktil ini kan memang sentuhan ya. Sentuhan itu ya kulit gitu. Baik itu kulit bagian tubuh secara keseluruhan maupun di kulit telapak tangan, telapak kaki ya semuanya gitu teman-teman. Nah, sebenarnya fungsinya apa sih? Yang pertama merasakan tekstur, kemudian suhu, lalu tekanan, terus juga untuk kita tahu ini benda tumpul apa tajam, kemudian merasakan rasa sakit gitu kan, kayak kegigit semut atau kena apa gitu yang rasa sakit. Jadi itu memang fungsinya. Coba bayangin kalau ini nggak terintegrasi dengan baik, wah bahaya. Salah satu yang berdampak itu adalah tentang ini teman-teman, tentang tekanan. Contoh nih ya, ketika anak umur 3 tahun, banyak kita orang tua itu ketika anak umur 3 tahun pegang pensil warna, pegang krayon, kita sebagai orang tua jangan langsung fokus ke apa yang dibuat oleh anak. Ini anakku gambarnya kok gini, gambarnya kok gini. Bukan. Karena gambar itu bagian dari kognitif. Tapi kita lihat dulu gimana kemampuan anak itu menggenggam, gimana anak itu kemampuannya dalam mengatur tekanan. Karena ada pada anak kecil itu kan pasti dia masih belum bisa ngatur tekanan. Pakai krayonnya patah, ya kan? Nulisnya terlalu nekan, akhirnya sobek semua kertasnya. Nah, itu kita lihat dari segi itu, gitu kan? Dan jangan salah teman-teman, meskipun usia anak udah gede, mereka tambah usia, tambah berat badan, dan tambah tinggi badan, tidak menjamin sensori itu terintegrasi dengan baik. Nah, kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah di bagian taktil ini teman-teman, apakah ada ataukah anak itu mengalami sebuah respon atau sebuah reaksi yang hiper gitu kan? Terkait dengan taktil ini, dengan taktil gitu kan, dengan sentuhan, apakah misalnya atau anak nggak mau disentuh, ataukah dia ketika memegang sesuatu yang aneh itu kemudian dia langsung tantrum, langsung down atau ada reaksi fisik gitu kan. Nah, itu apakah ada teman-teman mengalami seperti itu? Kemudian solusi yang diambil gimana? Mari kita teman-teman. Silahkan yang mau berbagi sedang melakukan stimulasi sensori area taktil ini seperti apa. Mungkin di antara kita termasuk saya ya, saya jujur saja nih Kak Miki, begitu kartu sensori ini dihadirkan, istilah-istilah yang tadi Kak Miki sebutin taktil dan teman-temannya itu saya betul-betul baru paham, padahal anak saya kebetulan yang dewasa sudah masuk usia remaja, tapi waktu kecil saya nggak ngerti itu kayak gitu-gituan gitu. Baru kemudian memahami, oh ternyata ada istilah taktil. Jadi taktil itu merangsang anak-anak untuk
melatih sensori dari sisi sentuhan gitu ya, yang kena kulitnya. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau berbagi sedang melakukan stimulasi sensori apa yang terkait dengan sentuhan, dengan tadi ada tekanan, ada suhu gitu ya, ada kemudian tekstur gitu ya. Jadi katakanlah mungkin kalau sedikit berbagi dulu waktu di salah satu klub homeschoolingnya keluarga homeschooling yang pernah kami ikuti dulu, salah satu kegiatannya memang melatih sensori gitu ya. Jadi dengan menggunakan bumbu dapur waktu itu kami jadi ada lada gitu ya, terus bawang merah, bawang putih, terus kemudian memegang aneka buah-buahan gitu ya, ada pegang apel, rambutan, terus ada sirsak gitu ya, sehingga kemudian anak-anak gitu ya, merasakan gitu, yang kemudian mereka mendapatkan sebuah stimulasi gitu, dan kemudian mendapat referensi tambahan, ada bentuk yang seperti ini dan sebagainya, dan itu sangat penting untuk dikenali ternyata sejak usia dini. Silakan teman-teman semua sedang melakukan stimulasi sensori apa terhadap anak-anaknya. Mungkin kalau di tempatnya Kak Miki mungkin lagi sempat apa Kak, lagi apa nih yang terakhir ini deh, mungkin dengan banananya atau mungkin ada dengan alat lagi melakukan apa Pak? Iya. Boleh. Nah, ini kita Kak Erika. Ada Kak Erika dulu ya. Oh boleh, ya silakan Kak Erika. Nanti kita dengar ceritanya Kak Miki. Memperkenalkan diri Anda, sebutkan domisili, usia anak, dan sedang asik melakukan apa nih Kak Erika dengan anak-anaknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Erika dari Samarinda. Anak saya ya. Besar 5 tahun, 3 tahun sama 1 tahun. Oke, wah Kak Miki banget ini. Wah, ini teman seangkatannya Kak Miki nih, kalau ketemu cocok. Sama Miki ya. Ya, kalau untuk urusan takdil, anak saya tuh baru di screening tahun lalu itu ya sensitif sekali. Beda-beda. Yang pertama ini mungkin nggak terlalu jijian gitu. Kalau yang kedua nih nggak jijian. Jadi megang lem itu bisa tantrum 1 jam. Kalau yang kedua itu yang ketahuannya pas toilet training, ya pas dia ngompol kok malah air seninya dimainin gitu. Bukannya kalau yang pertama jijik banget, jadi makanya toilet trainingnya tuh sebentar betul, 3 hari tuh udah tahu kalau nggak boleh ngompol, harus di kamar mandi. Sedangkan yang kedua ini ya dimainin, kemudian macam-macam, jadi sampai mungkin hampir 10 hari, 14 hari baru selesai, baru paham, oh ini nggak boleh dimainin air kencing ini gitu. Adek, maaf banyak tim horenya. Makanya ini memang ruang berbagi homeschooling usia dini Kak, jadi kami dengar suara bocah-bocah di belakang layar sangat bisa dipahami gitu. Jadi yang bikin saya jadi lebih intens mikirin sensorit ini karena anak kedua, setelah lahiran anak ketiga ini kan banyak gejala-gejala yang pikir saya tuh mungkin ini kayaknya ada yang kurang ini stimulasinya. Tapi kan kalau ini gara-gara adiknya lahir, jadi saya lebih baik ke ahli aja screening sekalian. Sama kakaknya juga dia di screening, ternyata mereka banyak minusnya di vestibularnya. Si kakak takut dengan ketinggian, si adik takut manjat. Nah, jadi dari sistem sensor yang ada itu ya kadang jalannya oleng, yang nomor 2, terus juga sensitif. Jadi yang nomor 1 sih dibilang normal, cuman sedikit aja stimulasi yang kurang. Sedangkan yang nomor 2 ini didiagnosa sensory seeker. Jadi semua 7 indera tadi ya sensitif gitu dan perlu terapi. Kemarin itu yang nomor pertama itu saya kasih lem, saya berikan lem glukol. Dia kalau pakai lem yang biasa yang putar atau kan nggak kena, itu kena tangan. Nah, yang mau nggak mau dia harus celupkan tangannya ke lem. Nah, awal pertama responnya ya nangis, tantrum. Kedua dicobain lagi sama kayak ngambil tisu atau nggak ngambil air buat dia cuci tangan. Lama-lama mungkin ada sebulan dia pakai, agak terbiasa. Cuman untuk masalah dibecek-becek mungkin dia masih mikir kayaknya nih nggak mau gitu, agak jijik gitu lihat lumpur-lumpur.
Udah paksa dengan mungkin main Play-Doh gitu, lumpur-lumpur tanah liat yang saya beli di marketplace gitu, itu juga Ya. masih ragu-ragu gitu. Jadi PR saya masih di situ. Kalau saya kemarin ke klinik tumbuh kembang buat screening itu, soalnya mungkin kalau baca di media sosial tuh kan jadi kayak informasinya Banyak. kita nggak bisa nyari gitu. Takutnya malah jadi seudon ke anak kita ini kenapa? Ya. Nah, yang nomor 2 juga terlalu aktif, tapi kadang terlalu mageran. Nah, saya kira ADHD atau gimana, fokusnya pendek. Ternyata kalau main sesuatu juga yang dia sukai, dia bisa fokus lama. Tapi kalau misalnya makan gitu, pasti terdistraksi. Ternyata baru ketahuan konsul sama pas itu sama fisioterapisnya langsung yang melihat. Karena tadi bagian visualnya itu sensitif, jadi kalau makan, kalau bisa di meja makan jangan ada mainan, jangan ada buku yang berserakan, biar dia. Jadi saya coba telatenin sampai sekarang ya, walaupun memang masih kadang-kadang dia suka jalan-jalan gitu. Ya. Dia lihat ada buku satu lah di lantai, dia ambil, bukannya makan dia makan. Nah, jadi mau nggak mau kalau pagi habis bergerak cakap di luar gitu, saya bersihkan semua itu di ruang tamu, kita makan di meja, jangan ada mainan. Nah, ini yang jadi ujiannya nih, yang paling kecil nih, yang bayi ngambil Lego, mbaknya tergoda gitu. Ya. Mau nggak mau ya sabar, dalam waktu sejam itu harus nungguin dia bolak-balik buku, baru dia suapin. Sebenarnya kalau dia lapar, habis keluar dari rumah gitu, main sama bapaknya, ya habis gitu. Yang tadi kalau ada barang kayaknya yang mungkin dia lihat satu itu langsung terganggu, mau nggak mau ya harus ditelateni. Kemarin sempat terapi beberapa bulan, alhamdulillah ada progresnya gitu. Oke. Terima kasih Kak Erika, plus dulu dong buat Kak Erika, luar biasa nih cerita berbaginya, dan ini menjawab ya pertanyaannya Kak Mufidah dan Kak Widi ya, yang kemudian bertanya screeningnya bagaimana, konsultasinya kali apa, ternyata ada di klinik tadi ya, di klinik yang mungkin teman-teman mungkin bisa cari di sekitar teman-teman, bisa jadi mungkin konsultasi ke puskesmas mungkin bisa ya, atau kemudian ke spesialis anak dan sebagainya mungkin bisa diawali dari sana gitu. Ini ada dari Kak Winnie nih, Kak Winnie, sama Kak Divira, ada dari Kak Divira sama Kak Winnie. Kak Divira, anak kedua beda banget dengan anak pertama. Anak pertama eksplorasi di taktilnya baik. Nah, anak kedua ini sensitif sekali, nggak mau pegang dok, kemudian nggak mau bulu-bulu beras. Tapi sedikit demi sedikit dilatih terus bisa semakin membaik pula. Iya. Anak saya kemudian dari Kak Winnie, anak saya mau 3 tahun, mulai kecil dulu, diajakin main di dapur. Kalau lagi persiapan masak, yang paling dia sukai dan gak bosan-bosan sampai sekarang adalah kegiatan memasak nasi, mencuci beras yang paling seru. Iya, tekstur beras. Ya, ini taktilnya. Kemudian dari Kak Maria, anak umur 3,5 tahun. Kalau sehari-hari anak saya semenjak bayi, itu bebaskan memegang apapun selain yang berbahaya, mau lumpur atau pasir, kerikil, daun, dan apapun di luar rumah. Alam sedang ada di rumah, saya selalu izinkan dia merasakan memegang semua benda, tapi saya tidak tahu kenapa anak saya kalau duduk di kursi kayu atau sofa bahan kulit dia tidak betah lama. Keras katanya, apa ini masuk gangguan taktil ya? Kemudian yang dari Kak Sita itu umur 1,2 tahun, suka gigit dan benturkan kepalanya. Apakah itu kurang stimulasi apa ya? Oke. Oh, ternyata tuh Kak Erika juga ada ke psikolog ya tadi ya di. Iya, jadi ada itu. Gimana Kak Miki insight-nya, silakan. Saya dari ini ya, percakapan teman-teman di lembar ini, di kolom chat itu memang ini ya, taktil itu tekstur gitu ya. Memang banyak banget kan Mas Andi, seperti yang tadi saya sampaikan, kemudian juga ada tekstur. Nah, tadi yang dilakukan oleh salah satu teman kita dengan mengajak di dapur itu juga bagus. Kemudian membebaskan anak memegang apapun itu bagus, ya kan, karena itu memang ada bagian tekstur gitu kan. Jangan lupa juga teman-teman itu adalah suhu gitu kan. Jadi selain tekstur itu juga anak kita ajakin megang benda yang
beda suhunya. Jadi kalau teman-teman coba lihat di dalam kartu stimulasi itu beragam ya. Ada yang megang es batu, ada megang air hangat gitu kan. Kemudian juga kalau dia udah gede, cobakan memegang sesuatu yang agak berbahaya. Contoh, duri kaktus, duri kembang mawar, gitu kan. Jadi nanti anak bisa terlatih ininya. Nah, sedangkan tadi di pertanyaan tentang menggigit dan membenturkan kepala. Jadi sebenarnya ini dua hal yang ini ya. Kalau itu menggigit itu adalah gigit jari, kemudian gigit benda-benda gitu kan. Anak usia 1 tahun itu sebenarnya ada di sistem sensorinya yang tidak terintegrasi dengan baik, Kak. Kemudian tentang membentur itu juga ada. Jadi saran saya, Kakak bisa ke klinik, ke bagian tumbuh kembang terapis seperti yang dilakukan Mbak Erika, karena nanti terapis itu akan melakukan screening dengan memberikan pertanyaan checklist yang banyak. Kemudian akan dibuat kesimpulan ini anaknya kakak itu mengalami sensitivitas di bagian sensori ini yang kurang, dan akan diberikan beberapa kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan keadaan anaknya yang ini, keadaan anaknya gitu kan. Nah, jadi bisa ke itu ya, ke terapis ya untuk yang lebihnya, karena kalau dari tandanya ini memang ada ini sih kurang terintegrasi dengan baik. Saya mau menyampaikan sedikit teman-teman tentang taktil ya. Jadi gini, taktil di telapak tangan dengan telapak kaki, ya sebenarnya banyak banget di bagian kulit ya. Ini kalau tidak terintegrasi dengan baik teman-teman, salah satu saya tunjukkan salah satu bahayanya ya. Di bagian telapak tangan itu ketika anak bayi ada saraf yang nyambung ke mulut, Mas Andit. Jadi ketika telapak tangan itu jarang kita stimulasi, jarang dipijit-pijit, kemudian jarang dikasih apa, atau ketika masih bayi anak itu ngedot, jadi bukan nyusu langsung di payudara ibunya. Nah, jadi kan stimulasi taktil dia itu kurang gitu kan, kurang dapat. Itu nanti gangguannya adalah yang pertama di bagian fonologi. Jadi bisa disleksia ataukah dia gangguan di artikulasi pengucapan salah satu huruf. Misalkan huruf R, huruf S, huruf F gitu kan. Jadi ketika anak mengalami gangguan fonologi di pengucapan huruf di mulut itu bisa jadi karena akumulator ya nya kurang, atau memang karena stimulasi taktilnya yang memang kurang. Jadi taktilnya kurang terintegrasi dengan baik-baik itu di telapak tangan maupun di kaki. Jadi memang juga salah satu ya terapi untuk anak yang susah makan itu jalan nyeker. Jadi sebelum makan nyeker. Malahan ya. Jadi kalau anak susah makan diajak jalan nyeker aja gitu ya, Kak Miki ya. Coba diajak nyeker dulu ke alam baru makan, karena memang di situ ada sistem sensori yang memang belum terintegrasi, dan salah satu cara untuk mengintegrasinya adalah dengan itu. Itu ya teman-teman. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua ya. Iya, jadi seru ya soal sensori ini ya teman-teman. Ini sekali lagi adalah hanya sedikit karena kita sangat terbatas sekali waktunya, hanya sampai 8:30. Kita coba mewakili ya dari beberapa bagian sensori yang menurut Kak Miki penting untuk kemudian kita bahas malam hari ini. Tentu nanti detailnya teman-teman bisa praktekkan, dan ada grup WhatsApp untuk kemudian teman-teman berbagi juga sedang melakukan proses katakanlah screening sensori seperti apa di anak-anaknya. Silakan Kak Miki, langsung pertanyaan kedua. Oke, nanti saya sampaikan dulu pertanyaan kedua baru jawab ini ya, yang di kolom chat ya. Pertanyaan yang kedua, kalau tadi tentang taktil, maka yang ini tentang vestibular. Tadi Mbak Erika juga. Apa itu vestibular sih Kak Miki? Oke, jadi vestibular itu keseimbangan badan teman-teman. Jadi kita jalan, kemudian lompat-lompat, dari posisi berdiri ke duduk, rubah dengan cepat, berlari. Nah, itu membutuhkan kemampuan vestibular. Dan teman-teman, kalau organ vestibular ini tidak terintegrasi dengan baik, salah satu cirinya adalah satu, anak mudah mabok perjalanan. Nah, jadi kalau misalkan sampai gede masih sering mabuk perjalanan, berarti memang integrasinya belum terintegrasi dengan sempurna, walaupun itu udah kondisi dewasa, udah kondisi tua. Jadi memang ada yang namanya ini ya, stimulasi sensori untuk balita, stimulasi sensori untuk lansia, stimulasi sensori untuk dewasa. Memang ada Mas Andi, karena memang yang untuk
dewasa dan lansia itu buat yang belum terintegrasi dengan baik. Jadi suka mabok perjalanan, kemudian main ayunan itu nggak bisa lama-lama karena efeknya adalah pusing. Kemudian susah naik sepeda, kemudian susah kegiatan lompat-lompat, lari-lari gitu kan. Kemudian juga pengaruh ke emosi. Jadi untuk yang gampang banget terbakar, gampang banget tersulut gitu kan. Termasuk saya. Ya, karena saya memang nggak tuntas Mas Andi di bagian vestibular itu memang bisa jadi vestibularnya belum terintegrasi dengan baik. Nah, apakah anak teman-teman nih ada tanda nggak ya di bagian itu? Jadi pertanyaannya hampir sama dengan yang tadi, cuman kalau yang tadi di taktil, yang ini di bagian vestibular. Tadi juga Mbak Erika udah sampaikan sedikit gitu ya Mas Andit ya. Jadi apa yang sedang teman-teman lakukan? Ternyata saya sudah melakukan stimulasi ya di area vestibular ini gitu. Silakan mungkin teman-teman bisa berbagi sedang melakukan proses apa, dan ya ini menjadi sebuah hal yang menarik karena di dalam kartu sensori itu ada beberapa pilihan-pilihan menu yang kemudian teman-teman mungkin bisa agendakan gitu ya, jadwalkan nanti di hari ini melakukan simulasi ini. Tentu semuanya dilakukan secara berkala ya teman-teman semua ya, tidak dalam satu hari wah semuanya dilakukan, mungkin tentu disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Silakan Kak Miki, mungkin dari ada yang mau direspon dari kolom chatting dulu. Oke, saya mau respon dari pertanyaan Kak Sanah ya. Menstimulasi anak tentang huruf R, jadi artikulasi ya ini. Mulai dari yang besar umur 9 tahun sampai yang kecil 4 tahun belum bisa gitu. Jadi memang ini kompleks ya. Yang pertama kalau dari sistem sensori ya yang saya ketahui, nanti silahkan dicobain dulu, dilihat atau bisa ke ini ya, ke terapis gitu ya, kan. Konsultasi ya teman-teman. Konsultasi. Jadi oral itu ya ini kemampuan olar apa? Seperti latihan niup balon kah, niup sedotan kah, atau ini loh kayak apa ya ini itu kemudian disebul, ayo Kak balapan nyebul Kak. Soalnya anak saya yang pertama itu juga gangguan di situ Mas Wah. Yang pertama PR-nya banyak ini soalnya. Jadi beberapa waktu lalu saya kasih itu buat nyebul. Alhamdulillah sekarang udah bisa bilang huruf R. Oh begitu. Tapi dia memang ada ya dari apa yang memang, dilakukan. Betul. Terus dia juga masih ada gangguan di pengucapan huruf S. Ya Allah Mas, huruf S itu dia nggak bisa ngucap. Jadi dia itu bilang S itu lidahnya selalu keluar. Jadi wah selain terus ini ya bagian mulut ini terus saya stimulasi, itu juga taktil karena memang dulu waktu kecil taktilnya dia tuh kurang banget. Jadi anak pertama saya itu karena ini sering saya stimulasi itu bagian kognitifnya. Saya loncat ke atas itu loh teman-teman. Itu kesalahan saya. Jadi dia kartu sensori belum ada waktu itu nih malah. Halo, agak terlambat nih kami nih ikutannya inspirasi. Iya, jadinya dia itu sering duduk diam Mas Andit, bukan megang HP tapi megang buku. Kan berarti buku itu jelek ya teman-teman. Buku itu baik, tapi kalau kebanyakan duduk buku, badannya itu nggak gerak. Nah, taktilnya kurang terstimulasi. Padahal buku bisa nanti ya Kak Miki ya. Iya, itu saya terlalu lompat Mas Andi. Itu kesalahan saya. Jadi, aduh kalau saya lihat ibu-ibu yang sekarang apalagi kondisi di Indonesia yang banyak lompat ke kognitif itu sedih banget. Waduh ini kok sama kayak saya dulu, Mbok. Ya jangan gitu. Untungnya ya Rumah Inspirasi itu sekarang udah bikin kartu sensori itu bagus banget. Silakan dipraktekin gitu ya teman-teman. Terus kemudian ada pertanyaan dari Kak Sita. Oh Kak Iza ya. Ini main air kemudian kepalanya dipukul-pukul sampai kakaknya ini umur 1-3 tahun ini kompleks ini Kak. Jadi ini ya, coba ketika dia melakukan kegiatan yang berbahaya, memang selain dari sensori juga bisa dari regulasi emosi. Jadi kita nggak bisa lihat dari satu sisi aja. Bisa jadi karena memang emosinya masih, anak umur setahun kan masih meledak-ledak ya. Dia belum tahu cara mengekspresikan emosi, rasa kecewa, rasa marah dengan baik ya. Jadi atau ada tindakan yang berbahaya dipegang dulu, terus diajarin, dipegang dulu, dialihkan. Jangan mukul kepala Kak, pukul airnya. Coba
pukul airnya, jangan pukul kepala. Terus saja diajari gitu sambil coba dilihat di bagian sensori mana yang kira-kira dia sensitif. Ya. Kita bisa terus stimulasi apabila ada makin berlanjut bisa ke terapis, bisa konsul gitu ya Mas Andit ya. Dan tidak apa ya teman-teman ya, melakukan konsul itu sangat baik ya untuk kemudian perkembangan anak-anak kita. Silakan. Ya, kemudian dari Kak Sita ini tentang plan ya, apakah satu hari misal khusus 1 indera aja atau dalam 1 hari 7 indera divariasi kegiatannya, ini boleh Kak Sita, jadi bisa sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau untuk stimulasi sensori ini ada 2 pendekatan. Pendekatan yang pertama dilihat dari sistem sensorinya, misalkan, wah ini kok sepertinya anak saya kurang di bagian visual atau kepingin menstimulasi proprioseptif, dibikin aja, gitu kan. Misalkan hari ini, hari ini, kalau kakak mampu mau melakukan 7 stimulasi boleh, tapi kalau saya, Mas Andi, saya nggak mampu, jadinya dalam sehari itu sekali, 1, terutama yang 3 itu, 3 tadi ya. Kemudian, atau dari pendekatannya itu bukan dari sistem sensorinya teman-teman, tapi dari kegiatan. Misalnya teman-teman nyari ini, kira-kira kalau kegiatan ini, itu nanti sensori apa aja ya yang bisa distimulasi. Contoh nih, kegiatan masak, bikin kolak candil. Oh itu bikin adonan, unyet-unyet, berarti taktil. Lumayan. Atau kegiatannya adalah lompat-lompat di atas tumpukan jerami. Nah, itu kan beda nanti. Ada stimulasi sensori taktil, sensori vestibular, dan sensori proprioseptif, ada 3 sekaligus yang bisa. Jadi tergantung ya, disesuaikan dengan kebutuhan aja Kak, tergantung kemampuan dari Kak Sita. Kemudian dari Kak Winnie, kalau di vestibular kebanyakan di alam, iya alam bagus banget, mendaki bukit tipis, main ke sawah, iya di pematang sawah bagus, berjalan di jembatan bambu. Wah ini bagus banget ya, jadi jarang mabuk. Anak saya belum pernah mabuk di perjalanan, tapi saya yang sering mabuk. Malah ibunya ya. Mungkin ibunya yang perlu guling-guling sedikit di lapangan. Ya, cara melatih vestibular ini juga dari Kak Maria adalah pakai monkey bar. Ini ya, saya juga pakai ini Kak. Membawa ke playground, kemudian senang main ayunan. Iya, benar juga. Flying fox, main ayunan ini salah satu kegiatan yang bagus untuk melatih sensori ini ya, vestibular. Jadi ini juga ada kegiatan di dalam kartu stimulasi. Kalau teman-teman masih bingung, silakan di situ rentang ya, mulai dari umur 0 sampai 1 tahun, 1 3 tahun, sampai 3 5 tahun, disesuaikan aja sesuai dengan kemampuan anak-anak di rumah ya. Kemudian kalau dari Kak Yanti, sedang bengong, tidak berkegiatan, sering menggigit jari, sudah sering distimulasi dengan play-doh, mainan pasir, air, berarti ditambah tekanan Kak. Oh, oke. Jadi dia lagi merangsang tekanan ya mungkin ya ketika gigit-gigit itu ya. Oke. Bisa tekanan itu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ke ini ya. Sudah termasuk ya tadi ya di kolom chat sudah membahas ya apa beberapa stimulasi tentang vestibular, dan untuk lebih lengkap teman-teman bisa langsung nanti cek di paket kartu sensori. Silakan lanjut. Oke, kalau selanjutnya kalau tadi taktil sudah, vestibular sudah, lanjut ke proprioseptif. Nah, proprioseptif ini nanti larinya ke body awareness teman-teman. Jadi prinsipnya itu gerak. Jadi gerak sendi-sendi di persendian di sini, gerak di ototnya, gerak di bagian sistem gerak kita. Jadi kayak nanti anak itu kok gampang jatuh, kok dia seperti nggak bisa ngontrol gerak badannya, tahu di depannya ada barang, dia itu pengen ngerem tapi nggak pas, jadinya nabrak, kayak gitu nanti larinya. Kok sering banget jatuh gitu kan, terus kayak memakai baju gitu, dia susah, seperti itu teman-teman. Proprioseptif tadi lebih memang ke gerak gitu, kayak lari juga itu. Nah teman-teman, apakah ada gitu kan dijumpai di anak gitu kan, terus solusi yang diambil gimana? Silakan teman-teman semua untuk di stimulasi proprioseptif ini ya, yang kemudian ternyata memang sangat terkait dengan gerakan gitu ya Kak Miki ya,
betapa pentingnya ya anak sejak usia dini tuh ya digerak-gerakin lah, makanya di persendiannya distimulasi, semuanya digerak-gerakan dan sebagainya. Silakan teman-teman semua, mungkin ada yang mau berbagi sedang melakukan stimulasi proprioceptif ini seperti apa mungkin di dalam kesehariannya. Tadi saya sebutkan sudah ada beberapa yang di kolom jadi sudah sekaligus ya Kak Miki ya, dia dapat taktilnya, dapat vestibularnya, dapat proprioceptifnya ini. Ya, silakan teman-teman, mungkin ada yang mau berbagi lagi di kolom chatting boleh, sedang menstimulasi apa atau sebetulnya nggak menyangka gitu ya. Ternyata saya sudah melakukan ini ya, proprioceptif ini ya. Kalau saya dulu waktu anak masih usia dini Kak Miki, dan sepertinya akan saya ulang tahun depan. Jadi dapat rezeki ini mudah-mudahan tahun depan dapat satu anggota usia dini baru di rumah. Itu saya terbiasa waktu kecil itu memang melakukan semacam pijat bayi gitu ya. Terus kemudian bayinya di stretching gitu Kak Miki. Jadi tangannya diangkat, terus nanti kakinya diangkat, nanti kaki kanan dan tangan kanan diangkat, kaki kiri dan tangan kiri diangkat, gitu. Ya udah, bayinya mah kan ngikut aja sambil ketawa-ketawa. Gitu ya. Tapi ternyata itu ya termasuk bagian dari stimulasi proprioceptif ini gitu ya. Dan itu saya bisa katakan sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang mereka saat usia sekarang gitu. Jadi saya baru paham, itu namanya proprioceptif ya. Oke sip. Iya. Pijat bayi itu jadi selain proprioceptif dapat juga taktil. Terus nanti kalau pakai aromaterapi nanti dapat tuh penciumannya juga, stimulasi gitu. Ini ada pertanyaan dari Kak Winnie. Kalau bermain lempar tangkap bola apakah termasuk proprio ya Kak? Wah, kompleks banget Mbak. Jadi hanya proprio. Jadi ketika kita menangkap kegiatan lempar, tangkap, gerak ini Kak. Sini gerak, ini gerak, badan gerak. Jadi tubuh itu akan belajar gimana menyeimbangkan badan. Vestibular dapat. Tangan akan belajar untuk gimana biar pas menangkap, gimana biar pas melempar. Proprio. Kemudian telapak tangan ini akan menangkap bola. Taktil Kak. Tekanan di situ dapat. Jadi banyak. Walaupun kegiatannya simpel ya. Nak lempar tangkap bola. Itu udah dapat banyak ya Kak, apalagi betul-betul ya. Saya gara-gara ya ini mengikuti materi malam ini, ternyata dari satu kegiatan yang kayaknya lucu gitu ya, ternyata ada banyak sekali faktor sensori yang kemudian bisa terstimulasi melalui kegiatan itu. Jadi makin bersemangat. Oke, silakan Kak Miki, ada beberapa responnya. Ini saya baca dari Kak Vera ya. Anak kedua jika lari lebih mudah jatuh, manjat-manjat masih mikir-mikir dulu. Kemudian nyoba ya distimulasi dengan kegiatan lempar bola, ajak jalan terus, nempel main dengan kakaknya jadi bisa ikut manjat-manjat, sepeda roda 3, bikin akunan ngulek. Iya, ini udah bagus banget Kak Vera. Jadi memang terus distimulasi ini. Iya, jadi Kak Vera ini melihat ya, anak kedua ini kok gini ya. Wah, mother instingnya nyala nih Kak Vera nih. Wah, ini sepertinya ada something wrong ini. Terus distimulasi bagus Kak Vera. Nanti juga bisa sambil melihat di ini ya, di kartu stimulasi yang udah ada di ruang kelas ya. Di situ banyak banget bisa dimodifikasi Kak. Gitu kan? Kemudian dari Kak Erika, iya, melempar bola, mendorong pintu, menarik barang. Iya, benar banget. Itu proprioceptif banget. Paling gampang itu loh, ajak belanja, suruh narik itu loh. Troli. Kereta, bener troli. Menarik ketika ya, kita narik, dorong. Badan ini nanti anak akan belajar gimana anak belajar mengeluarkan kekuatan sama menahan badannya. Nah, itu juga proprioceptif. Nah, gampang kan? Cuma dorong-dorong doang. Dorong-dorong doang saat belanja, tapi itu jadi bisa kegiatan stimulasi yang asik gitu kan. Kemudian dari Kak Novi, ini ajak anak nyanyi sambil gerak. Wah, ini keren banget ini, auditoria, pendengaran dapet, kemudian vestibular dapet, proprio juga dapet, ya kan. Nyanyi kepala, pundak, lutut, kaki, iya dapet gitu kan.
Dapat. Betul. Dapat Kak Kalau Novi. kalau mengenai ini tidak keseringan memakai bayi baru lahir sarung tangan, sarung kaki itu ada komentar apa nih Kak Miki mungkin? Ada, karena itu menstimulasi taktil. Jadi memang kalau teman-teman di Jepang ya Mas Andit ya, yang bikin pertama kali saya juga terheran-heran ketika mendarat di Jepang itu adalah anak-anaknya itu nggak dipakein sarung tangan, sarung kaki. Kecuali saat salju, badai salju. Itu doang. Kenapa kok enggak? Karena memang biar kena angin. Malahan Angin ya. Jadi ini loh, jadi stimulasi taktil yang bagus. Ternyatanya ya kami. Iya, di telapak tangan, telapak kaki itu banyak banget gitu kan. Oh ya teman-teman, saya juga mau nyampaikan ini ya. Jadi Rumah Inspirasi ini kan sekarang sudah meluncurkan yang namanya kartu stimulasi sensori ya. Ya. Nah, tadi itu saya sempat menyampaikan ini ya, piramida of learning ya. Di atas kartu stimulasi sensori itu ada lagi kegiatan-kegiatan. Nah, itu juga sedang digodok teman-teman. Mengapa? Karena ini memang berkesinambungan. Jadi kalau sistem sensori yang bawah ini nggak terintegrasi dengan baik, itu pengaruh loh ke atas. Ya. Saya ngasih contoh lagi ya. Kalau yang bagian telapak kaki anak itu ya, jarang terstimulasi, padahal itu sama-sama taktil ya. Nggak dapat tekanan, kemudian nggak dapat tekstur yang baik, itu nanti pada bayi itu kan ada yang namanya refleks Babinski teman-teman. Nah itu kalau nggak terstimulasi dengan baik itu refleks akan tertinggal. Seharusnya itu refleks itu hilang di usia sekian bulan, itu jadi tertahan di dalam tubuh. Efeknya adalah anak ketika pakai sepatu, sepatunya sering jebol. Nah, salah satu efek. Jebolnya di salah satu sisi. Mau di sisi yang sebelah jari kelingking, ataukah di sisi sebelah jempol. Karena memang salah satu efek ini ya, itu nanti akan ini, jalannya itu nggak bisa namanya telapak kaki itu napak semua dengan sempurna teman-teman. Tapi entah itu di salah satu bagian kelingkingnya, ataukah di bagian jempolnya, terus efeknya nanti itu di bagian kesehatan ketika dia udah kepala 30 misalkan. Itu sering banget mengalami gangguan kaki, gangguan ini loh, Achilleslitis. Jadi itu mengalami peradangan di bagian otot-otot Achillesnya, ataukah nanti pokoknya sering banget lah gangguan-gangguan di bagian kaki itu. Jadi itu udah itu ya, jadi bahaya banget gitu teman-teman. Ya. Syukur sekali ya berarti ya materi sensori ini kayaknya nggak cukup satu kali pertemuan ini ya. Ini mungkin di nextnya kita bisa perdalam lagi nih. Silakan ini ada respon lagi di kolom chatting nih Kak Miki. Oke, dari Mbak Tiwi. Kalau anak usia 2,5 tahun sering berhati-hati dan kadang mager itu ada hubungan sama sensorika? Dulu manjat-manjat berani, sekarang lebih hati-hati dan minta ditemenin. Kalau dengerin ini seperti stimulasi yang nggak sengaja, ternyata banyak anaknya suka bantu ngulek, ngaduk-ngaduk adonan, tarik dorong pagar, sering main balance bag. Ini juga kompleks Mbak Tiwi. Jadi kalau misalkan dulu itu pernah lebih bersikap kehati-hatian, ini bisa jadi karena ini ya ada faktor yang bikin dia itu takut gitu kan. Nah, kita perlu gali rasa ketakutannya itu apa. Apakah dia pernah jatuh, ataukah pada waktu manjat itu pernah dimarahi, ataukah dia pernah melihat sesuatu yang bikin traumatis gitu kan. Atau memang dianya lagi apa ya? Lagi nggak mood. Lagi capek gitu kan. Atau memang ya perlu di bagian sensorinya yang memang perlu distimulasi. Jadi memang kompleks. Jadi terus solusinya gimana? Solusinya ya kita stimulasi sensorinya, apa yang bisa kita stimulasikan. Kemudian yang kedua, terus aja digali, terus aja dilihat ini apa ya kira-kira yang bikin anak saya kok berhenti di kegiatan ini ya? Apakah ada yang efek traumatis? Sering-sering diajak ngobrol nanti biasanya ketahuan gitu ya Mas Andit ya. Oke, sip Kak. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab dalam artian nanti tentu direfleksikan terus ya. Kita ada grup WhatsApp sekali lagi teman-teman semua untuk kemudian bersama-sama berbagi proses stimulasi
dan proses keseharian homeschooling yang teman-teman sedang jalani. Silakan nih Kak, ada yang di kolom chatting ada yang respon menarik lagi, mungkin Kak Vicky bisa dibahas. Oke, kemudian yang ini itu ya. Jadi semangat untuk pijat bayi. Wah iya Kak Rindu, itu Ya, bagus betul. banget. Silahkan. Oke, jadi kita bisa masuk mungkin ke pertanyaan selanjutnya. Masih ada 2 lagi ya Kak ya? Masih ada 2. Jadi kalau tadi taktil sudah, kemudian vestibular sudah, proprioceptif sudah, sekarang kita ke gustatori atau bagian pengecapan rasa, bagian lidah ini teman-teman. Jadi lidah ini kan fungsinya nggak hanya untuk rasa ya, rasa asam, asin, manis, gurih gitu kan. Omong-omong Mas Andi, pedes ini bukan masuk rasa ya. Oh, nggak masuk ya Kak? Jadi sebenarnya ini bukan masuk rasa, tapi memang kalau di luar negeri ya kita ngomongnya rasa itu adalah bagi sesuatu yang menyakiti mulut. Jadi yang bikin mulut lidah itu sakit. Gitu. Jadi kalau orang kita lihat di bahasa Inggris ataupun di bahasa Jepang ya, aku habis makan cabai, lidahku piri-piri itu rasanya terbakar, rasa sakit, rasa bengkak. Jadi memang itu yang menggambarkan kalau kita habis makan cabai, jadi ada rasa sakit. Nah itu memang salah satu fungsi dari lidah gitu kan, yang ada di dalam mulut. Kemudian juga merasakan tekanan, tekstur, terus sama suhu, reseptor suhu. Sebenarnya fungsi utamanya apa sih teman-teman? Fungsi utamanya ini sebagai alat survival living gitu kan. Jadi kalau ini tidak terlatih dengan baik, nanti anak itu kalau udah gede dia nggak bisa ngira-ngira. Ini makanan ini itu bahaya nggak sih buat saya? Ini makanan ini pedesnya sekian, levelnya sekian, itu lambung saya bisa nerima nggak sih? Ini makanan ini itu sehat nggak sih buat saya? Itu karena preferensi di lidahnya terutama untuk makanan sehatnya itu kurang gitu kan. Itu sebenarnya salah satu tujuan utama. Nah pertanyaannya adalah teman-teman, bagaimana cara teman-teman ini mengenalkan makanan baru yang memiliki tekstur, aroma yang benar-benar bau? Tantangannya apa dan solusinya apa? Biasanya tantangannya itu anak nolak gitu kan. Atau mungkin ada tantangan yang fisik banget, contohnya muntah. Nah, ketika anak dikasih makan itu selalu muntah, adakah solusi yang diambil? Nah, kalau teman-teman kira-kira ada nggak pengalaman seperti itu? Rasa ya Kak, jadi memberikan rasa. Justru ini ya saya mau sambil nunggu teman-teman merespon, mungkin ada yang mau respon boleh atau kemudian di cross checking. Ada sebuah concern mungkin ya, justru ketika anak usia dini ini malah sebaiknya respon terhadap rasa asin dan manis itu bagaimana Kak Miki? Kan justru itu yang sebenarnya perlu tidak perlu diperkenalkan terlalu dini ya, atau bagaimana Kak? Supaya kemudian tidak terbiasa dengan makanan yang terlalu asin atau terlalu manis karena itu sangat punya kaitannya dengan kesehatan. Mungkin Kak Miki ada informasi seputar ini? Oke. Yang namanya makanan asin dan manis itu, jadi makanan MPAC-nya udah digaremin gitu atau mungkin udah dikasih manis dan sebagainya, mungkin kami masih ada informasi seputar itu Kak, seputar. Oke. Yang pertama kita lihat dari tahapan umur ya teman-teman. Kalau umur 0 sampai 1 tahun sebisa mungkin kita cari makanan yang alami. Makanan yang manis tidak hanya dari gula Mas Andi. Mas Andi kan labu kuning. Ya. Kemudian ubi itu kan manis. Nah, itu bisa jadi referensi makanan yang sehat. Ya kan? Makanan manis yang sehat. Lalu bagaimana dengan penggunaan gula atau garam? Nah, ini memang menurut beberapa ahli gizi itu banyak sekali perbedaan, bahkan dokter anak pun banyak sekali perbedaan gitu kan. Kalau saya pribadi, saya memilih jalan tengah. Maksudnya omong-omong di rumah saya nggak punya gula pasir Mas Andit. Saya hidup tanpa gula pasir di rumah. Tapi bukan berarti saya mengharamkan gitu ya. Karena ketika kami makan di luar ya otomatis ya mereka pakai gula kan. Nah waktu itu ya kita makan di luar ya udah makan aja. Cuman memang kalau di rumah saya nggak sediain gula pasir, tapi saya sediain gula merah Mas Andit. Dan beruntungnya ketika saya tinggal di Solo ini ada yang bikin gula merah itu asli dari, nggak ada campuran gula pasir. Dari apa sih itu, aren atau apa sih Mas Andit itu yang kalau dipegang langsung lumer gitu loh. Itu rasa manisnya beda banget karena ada rasa gurih-gurihnya di situ dan itu alami. Nah lalu gimana kalau ngasih anak kalau 0 sampai 1 tahun sebisa mungkin dikit banget, kalau nggak pakai juga boleh. 1 sampai 3 sampai 5 kalau di keluarga kami memang
batas Mas Andi. Jadi enggak itu banget sih. Ya. Kalau untuk masakan yang saya yang masak ya. Tapi Oke. kalau untuk beli di luar ya saya nggak bisa kontrol itu. Oke, sip. Gitu Mas Andi. Thank you Kak Miki. Ini sudah ada beberapa respon nih kolom chatting Kak. Kita nggak apa-apa ya teman-teman, agak sedikit terlambat, agak sedikit molor nih acaranya karena masih ada satu pertanyaan lagi setelah ini. Silakan Kak. Oke, dari Kak Sita langsung ngelepeh. Caranya juga bingung ini. Oh ya Kak Sita tadi anaknya umur berapa ya? Saya lupa. Oh, tadi belum menyampaikan anaknya umur berapa ya? Oke, ini tergantung dari anaknya. Oh, umur 1,2 tahun. Ya, maaf saya lupa. Kalau anak masih umur 1,2 tahun, Kak, ini beda dengan perlakuan pada anak umur 3 tahun ya. Kalau pada 1,2 ini dari adaptasi memang. Jadi ada quote yang menyampaikan seperti ini. Anak mengalami penolakan makanan selama belum 1000 kali itu masih normal. Jadi kalau belum 1000 kali masih dilepeh-lepeh itu masih normal, Kak. Jangan patah semangat dulu ya Kak, masih perkenalkan terus. Lidahnya memang masih penyesuaian. Tapi kalau itu sudah terjadi pada anak umur 3 tahun ke atas, apalagi sudah mendekati 5-6 tahun dia masih melepeh. Ini kejadian pada anak saya, Mas Andi. Oh begitu? Jadi saya mengenalkan makanan di Jepang dengan makanan di Indonesia kan beda ya. Ya. Di Indonesia apa itu sih kan Kak beda prinsip yang paling terasa di antara Jepang sama Indonesia ini? Tekstur ya. Salah satu tekstur. Contohnya kan di Jepang itu nggak ada namanya sayur nangka muda. Ya. Nangka muda itu teksturnya kan memang berserat banget dan susah ya. Anak selain ngelepeh itu responnya itu muntah dia. Anak pertama muntah. Akhirnya Mas Andit karena memang saya benar-benar mau ini itu adalah saya sadar ini bagus banget untuk stimulasi oralnya dia. Tak tunjukin gini, tak pantengin gini, Mas, tak jumput ini nangka mudanya. Ini kalau makan tak masukkan ke gigi geraham, tak tunjukin. Ini penyok-penyokin pakai gigimu, Mas. Gini caranya. Terus habis itu dikunyah. Karena ternyata dia itu kan responnya selain ngelepeh muntah kan, Mas. Langsung ditelan sama dia. Dia nggak suka teksturnya, nggak dikunyah, langsung ditelan, ya otomatis muntah lah. Jadi waktu itu tak pendeli Mas Andi, benar-benar tak lihat gitu. Kamu ngunyahnya gimana? Nanti kalau anak kedua itu dia cenderung nyusur gitu loh. Kalau makan itu di pipi sebelah kanan, nggak pindah ke kiri, jadinya lama makanan disimpan, nggak dikunyah. Disimpan nggak dikunyah. Jadinya saya lihat, ayo pindah ke gigi kiri. Terus saya pegang, pindah ke gigi kanan. Terus akhirnya dia itu. Memang karena ada beberapa anak yang memiliki itu ya. Perlu dilatih terus ini selain dipijet-pijet ini mulutnya, memang perlu ada sedikit latihan di situ. Jadi kita perlu effort di situ ya teman-teman. Kayak gitu. Gitu. Kemudian kalau masih 1,2 tahun masih nggak apa-apa Mbak Sita. Dimaklumi aja ya. Belum 1000 kali. Semangat. Kalau dari Kak Nandia umur 4,5 tahun suka makan pedes, bingung dari ini gimana bentar. Bingung gimana cara ngajarin. Masih begini. Mungkin nggak suka pedes kali ya maksudnya Mas Andit. Ya umur 3,5 tahun mau distimulasi pedas dan bumbu kuat itu gimana Kak Miki? Ada saran atau nanti aja lah atau ya bisa tipis atau apakah sudah waktunya atau bisa nanti apakah umur 3,5 tahun sudah bisa waktunya ketemu pedas mungkin atau mungkin pedas tadi bukan rasa ya menyakiti mulut gitu. Memang untuk pedas ini kan beda-beda ya. Kalau di saya sengaja menstimulasi Mas Andit. Jadi sejak anak umur 8 bulan itu makanannya sudah saya kasih pedas. Tapi dengan level yang beda. Contoh. Pakai apa? Contoh. 8 bulan kan pasti. Saya masak sayur lodeh. Sayur lodeh tak kasih cabai. Cabai merah. Cabai keriting ya? Atau cabai besar? Cabai besar. Cabai besar. Otomatis dia terpapar kan? Saya kasih kuahnya. Nah, udah saya mulai sejak pasti umur 8 bulan. Terus habis itu semakin dia gede. Jadi memang kalau stimulasi itu jangan langsung dikasih cabenya ya Kak. Jadi memang cabai rawit gitu ya. Dibuat tangga gitu. Jadi bikin masakannya yang pakai cabai merah dulu. Habis itu nanti cabai
cabai keritingnya, cabai rawitnya itu seperempatnya dulu gitu Kak. Nah, Nanti kalau udah seperempat setengahnya baru satu. Kalau saya memang ini Mas Andi, masakan pedas itu saya stimulasikan ke anak gitu. Tapi bukan tujuannya bukan bikin kamu biar bisa pedas, bukan. Tapi saya punya tujuan untuk survival. yes. Karena kami nggak tahu anak itu hidupnya nanti di mana. Mm-mm. Ketika nanti dia gede ketemu makanan yang pedas, dia setidaknya nggak apa-apa gitu lah, walaupun Ya, betul. nggak harus suka ya. amat gitu loh. Tidak Nggak harus suka, tetapi dia bisa survive, andai kata berada di sebuah lingkungan pedas semua nih. Gitu. Udah deh gitu ya. Oke. Kayak gitu. Kemudian ini kalau dari Kak Gema, ngasih banyak ragam makanan untuk rasa termasuk makanan pahit seperti pare, iya. Atau asam dari tomat, oke. Waktu anak umur 14 bulan dia di awal pasti adaptasi pindah kota, nggak enak badan, sering kasih tomat buah kayaknya gerin perutnya, lalu dia mulai enak lagi makan apapun. Mulai 11 bulan udah mau makan makanan rumah, nggak susah, kudu siapin pasti sendiri. Ah iya, oke. Jadi itu ya, dari rumah ya. Kemudian teksturnya juga diragam, iya, dari meragamkan tekstur, kemudian juga dari ini ya, meragamkan makanan. Pakai yang paling gampang ini memang ini Mas Andit, kalau untuk anak itu. Anak usia dini itu dimulai dari pasti dengan mengangkut masakan rumahan. Jadi ketika ibunya bikin sayur sop, anak makan sayur sop. Ya. Bedanya nanti disesuaikan dengan umur. Kalau anaknya masih umur ya udah sayur sopnya diulek gitu. Tapi sama gitu. Itu lebih nyaman. Selain lebih nyaman, ibunya nggak repot, tapi anak juga nanti dapat preferensi untuk stimulasi bagian oralnya itu bagus. Yes. Kemudian untuk Mbak Winnie, jenis gula monosakarida atau iya gula itu ya, gula pasir berbentuk fruktosa, sedangkan kuning adalah jenis gula kompleks dari buah-buahan. Iya, jadi buah-buahan yang alami ini, rasa manis yang alami dari madu juga. Tapi untuk madu itu umur 1 tahun ke atas ya. Iya bener banget. Ini yang disampaikan Mbak Winnie ya, mungkin Mbak Erika juga tadi juga yang anaknya udah ke terapis. Kalau pada anak yang dia itu mengalami sensitivity di bagian stimulasi sensorinya ini, biasanya terapis akan memwarning. Jangan makan makanan yang terlalu manis, kalau bisa itu dihindari, permen, lollipop, gulali, dan sebangsanya itu memang dikurangi karena sangat merangsang ini. Jadi kita kalau ini teman-teman, ingat pelajaran dulu waktu biologi gitu ya. Karbohidrat masuk, enzim ini yang dikeluarkan. Protein masuk, enzim ini yang dikeluarkan. Lemak masuk, enzim ini yang dikeluarkan. Nah, kalau gula pasir yang masuk, sebenarnya tubuh kita bingung. Iki panganan opo, gitu ya, lemak bukan, protein bukan, lemak juga bukan. Jadi sebenarnya tubuh itu bingung mau mengeluarkan enzim yang mana gitu kan. Itu bahasa guyonannya sih seperti itu Mas Andi. Kemudian dari Mbak Inaya, anak usia 4 tahun sudah mau makan yang pedas, usia 2 tahun juga udah mulai makan yang pedas. Mau makan apa saja yang dimasak, iya, sayur nangka berserat, terong yang lembek, sampai ikan balado pedas, bunga pepaya, wih keren banget ini, makan bunga pepaya dan pare, iya, mengenalkan rasa sejak mulai bisa makan, iya, memang paling enak itu pas mulai pasti, ya, soalnya itu ngasih preferensi rasanya itu ini ya, karena ini Mas Andit, kalau di bawah umur 5 tahun itu nanti pengalaman ngasih makannya apa itu akan tertanam sampai dia gede. Jadi kebiasaan makannya itu akan bertahan sampai dia gede. Itu tahap ngasih tahap ini juga Kak Inaya ini juga ngasihnya bertahap ya, dari yang sedikit sampai yang banyak, istiqomah, sering gitu kan. Nah, kalau dari Mbak Erika nambahin gula bikin hiperaktif, iya. Terus dari Kak Sriwijaya ini, mengurangi anak yang sudah terlanjur makan konsumsi permen setiap hari selalu nagih permen. Wah, ini disinilah ini otoritas orang tua diuji. Kakak ini perlu kompak dengan suami dan anggota keluarga yang lain. Memang susah kalau ibu udah ngelarang, bapak ngasih. Atau bapak ibunya ngelarang tapi mbahnya ngasih. Wow, itu memang wangil. Jadi perlu kompak ya keluarga itu. Terus kemudian yang kedua itu, Dek, kamu kalau makan permen nanti gigimu bolong. Loh, nakut-nakutin anak. Memang ada kalanya kudu perlu, apalagi kalau anaknya udah rada gede ya Mas Andit ya. Ya, makanya ini usia berapa ya anaknya Kak Sriwijaya ini ya? Jadi kita perlu ini ya ngelihat
ngajarin juga kalau kamu ini nanti konsekuensinya itu ini loh, Ya. gigimu bolong. Kalau saya tunjukin Mas Andit video-video atau gambar yang orang giginya bolong sampai keluar belatungnya itu loh. Jadi anak-anak kalau nggak mau sikat gigi, lupa sikat gigi, gigimu nanti bolong dipangan sama belatung, mereka lari ke kamar mandi, aku mau sikat gigi gitu. Ya, kita manfaatkan teknologi ya Kak ya untuk hal-hal edukasi seperti itu. Oke. Oh, udah 3 tahun tuh ke anaknya. Umur 3 tahun, Nagi kalau nggak diturutin nangisnya nggak berhenti. Oh, kalau udah di sini Kak, berarti memang otoritas kakak yang diuji. Berarti kakak udah ini harus kompak bersama keluarga dan suami. Oh, masih 3 tahun ya, maksudnya? Iya, udah 3 tahun soalnya. Dan sudah 3 tahun dan masih 3 tahun, artinya katakanlah kita ingat nggak sih 3 tahun kita di punya memori apa di 3 tahun, sebetulnya kan tidak mengingat sebuah peristiwa traumatis dan apapun karena memang kita tidak ingat. Nah, ini adalah masih ada kesempatan Kak, kalau udah usia 4-5 tahun bisa jadi terbayang atau teringat, katakanlah mungkin ada sebuah tindakan ekstrim yang diganti. Ini bagian dari pendidikan, bagian dari membangun fondasi, dan selain merangsang juga mungkin tadi ya Kak, menstimulasi taktilnya dan lain-lainnya, itu baru kemudian ada hal yang mungkin perlu langsung dibatasi. Kekompakan keluarga itu penting sekali. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya Kak Sriwijaya. Pertanyaan terakhir Kak Miki, nggak kerasa nih kita udah mau 15 pertanyaan terakhir ini sebenarnya udah yang tadi Mas, karena tadi pertanyaan terakhir ini tentang kalau di sini teman-teman itu ada yang anaknya di terapi. Oh, oke. Tadi Mbak Erika udah berbagi pengalaman ya. Tapi kalau misalkan teman-teman ada yang anaknya di terapi kemudian mau berbagi, silahkan gitu kan. Cuma yang di Indonesia itu yang sayangnya banget Mas Andit, kalau pergi ke terapi itu mereka menganggap momok gitu loh. Merasa malu. Apa ya? Penyakit. Masih merasa tabu, padahal jangan berpikiran seperti itu ya. Memang di lingkungan kita masih menganggap pergi ke terapis itu aneh, kayak terkena penyakit apa gitu ya. Enggak. Jadi kalau misalnya kita melihat ya, kita mencoba melakukan apa yang bisa kita lakukan teman-teman. Pakai kartu stimulasi itu. Kalau kurang silakan searching sendiri karena sumbernya udah banyak banget. Di YouTube juga ada banyak banget. Kalau misalkan udah distimulasi kemudian kita ngerasa ada something wrong, mari kita cari bantuan kepada memang pihak yang berkompeten seperti terapi atau dokter anak gitu ya. Nggak usah malu. Itu Mas Andi. Demi perkembangan anak kita, karena kan pengetahuan kita sebagai orang tua terbatas. Setelah sumber informasi kita banyak dapatkan, tentu mungkin kita masih perlu mendapatkan bimbingan secara lebih baik lagi, lebih tepat lagi, lebih teknis lagi sesuai dengan kebutuhan anak kita. Silakan Kak, ada satu respon terakhir nih mungkin dari Kak Wahyu. Dari Kak Wahyu, saya pernah begitu. Oh, tentang ini tadi ya, yang nyambungin yang men tapi nangis-nangis, ini juga bisa orang tua menerapkan aturan ya. Memang ada sedikit rasa tega karena memang ada sebuah statement, ada kalanya tegas itu juga perlu sedikit tega untuk ini ya, ketegasan. Terus ini tadi juga ada pertanyaan, apakah refleks Babinski itu sama dengan refleks Mulu? Oh, berbeda Kak. Lalu bedanya di mana? Nantikan kartu stimulasi rumah inspirasi berikutnya karena ini dia. Ya. Luar biasa. Oke, plus dulu dong buat Kak Miki dan teman-teman semua. Awet nih, kita lebih dari 35 partisipan di malam hari ini. Terima kasih teman-teman buat kebersamaannya. Mudah-mudahan kayaknya tema ini akan ada sesi 2-nya mungkin ya Kak Miki ya. Terkait dengan kartu sensori. Jadi dalam waktu sebulan ke depan silakan teman-teman semua mempraktekkan kartu sensorinya. Mungkin siapa tahu Kak Miki bulan depan akan mengangkat tema ini lagi atau mungkin tema lainnya terkait dengan kelas homeschooling usia dini. Terima kasih loh Kak Miki sudah berbagi banyak sekali insight yang terkait dengan kartu sensori ini, dan mari kita foto bersama dulu. Silakan teman-teman yang mau diabadikan malam hari ini sebagai momen belajar, nanti fotonya akan saya share di grup homeschooling usia dini, grup coaching juga. Gimana nih Mbak Lala melihat respon dari teman-teman dengan kartu sensori malam hari ini? Mungkin ada sedikit cerita kenapa kok akhirnya Rumah Inspirasi memutuskan membuat kartu sensori saat ini. Gimana Kak? Gimana Mbak? Iya, Kak Miki, terima kasih banyak ya. Waduh, aku dengar Kak Miki bersyukur sekali. Ada yang kan waktu membesarkan ketiga anaknya nggak pakai kartu sensori? Enggak, tapi aku pakai itu buku Slow and Steady Get Me Ready.
Itu versi sederhananya kartu sensori ya Kak Miki, karena pakai materi keseharian, terus kemudian merangsang banyak titik-titik tadi yang Kak Miki bilang. Dan memang kadang-kadang kita karena itu sangat sederhana, kita pikir Biasa-biasa aja. nggak ada efeknya gitu Ada kan. efeknya. Ternyata itu ada efeknya. Iya, ini kaosnya Kak Nelly nih. Klub cerita anak yang punya anak ini mau ikutan klub cerita anak ya Kak Nelly, nanti tinggal kontak Kak Nelly. Ya ini aku terima kasih banget ya Kak Miki karena sudah membuat proses membuat kartu serial kartu sensori itu menjadi ya jadi hidup gitu. Dan teman-teman tadi kalau teman-teman lihat dari segitiga itu kami berencana buat semua kartunya. Jadi mohon doanya supaya Kak Miki semangat karena ini Kak Miki di antara keluarganya yang bolak-balik sakit ya Kak Miki. Kartu itu masih paket usia dini. Oh iya, jadi teman-teman itu udah masuk ke paket, tinggal download aja. Jadi teman-teman tinggal berdoa supaya cepat selesai karena itu masuk udah masuk di paketnya usia dini gitu. Jadi tapi memang kan kami perlu waktu ya kami kita perlu waktu untuk proses dan memang bentuknya disederhanakan seperti itu teman-teman karena kita pengennya itu memang sebuah hal yang memudahkan bukan membingungkan. Jadi kan pengennya memang sebuah hal yang kalau bisa dipraktekkan dengan tidak terlalu banyak persiapan gitu ya Kak Miki ya pengennya gitu cuma kesadaran jadi bukan kesiapan produk yang gimana tapi kita punya kesadaran bahwa sebenarnya dari keseharian nih dari hal-hal yang ada di rumah nih kita tuh bisa banget loh gitu. Nah kan tadi teman-teman mungkin ya sebagian besar udah ini sih saya sebenarnya sudah melakukan cuma nggak tahu namanya ini kayak Kak Andit kan bilang anak saya udah gede nggak kebayang tuh nama-nama yang tadi sama Kak Andit saya juga nggak kebayang itu waktu kita Mas Aar lihat itu wah ini ada namanya dan kalau kita kemudian melakukan suatu hal dengan keseharian tapi kita tahu bahwa ada nama keren ya kita jadi ngerasa keren ya nggak Kak Miki kita jadi ngerasa ternyata kita bisa melakukan hal yang keren gitu kan dan kalau kita cerita sama misalnya ditanya sama orang tua kamu ngapain aja di rumah sebutin tuh tadi bahasa susah itu kan lumayan ya nggak Kak Gema kasih tuh ke mama gitu aku melakukan terapi apa tuh tadi namanya aja kok aku salah sebut itulah gitu nah iya itu kan namanya aja baru kenal tapi kan kalau Kak Gema nyebut gitu nanti itu dari mana sebutin resource-nya kan di kartu itu ada resource-nya teman-teman jadi kalau teman-teman mau cari resource yang lebih keren lagi langsung ke sumbernya juga bisa gitu tapi kan ya kalau aku sih jujur aja waktu usia dini kan kepala jadi kaki jadi kepala bodo amat itu resource dari mana yang penting aku praktek nanti kalau udah punya cukup waktu baru lihat resource nah jadi tapi kalau tadi kita ngomong sama orang yang kayak gitu kan pengennya kamu mau dari mana sumbernya kita bisa bilang sumbernya ini lumayan lah buat ya biar nggak kelihatan kayak di rumah nggak ngapa-ngapain padahal kita ngapa-ngapain banget kan jadi Kak Miki terima kasih teman-teman yang kami harapkan dari teman-teman itu adalah prakteknya karena kartu itu akan jadi sangat bermanfaat jika teman-teman kasih feedback bagaimana teman-teman berproses karena tujuannya kita bukan bikin kartu cakep untuk koleksi jangan bukan itu bukan dibuat buat dikoleksi diunduh dan lihat ada kartu bagus gitu enggak tapi harapan kami teman-teman unduh dan kemudian pilih mana yang kira-kira dipraktekkan dan kemudian kasih tahu kami gitu loh seberapa ya kami karena itu yang kemudian akan menjadi tektokan bahwa karena kami pengen bikin sebuah hal yang memang bermanfaat beneran gitu. Kalau nemu typo atau nemu salah-salah yang namanya juga manusia kan ya kita ya kami apa udah dibaca berkali-kali tetap aja ada yang salah. Kami sangat menerima kemudian masukan dari teman-teman seperti itu Kak Andi. Begitu. Saya lagi aplaus buat Mbak Lala, Rumah Inspirasi dan kita semua dan para ibu-ibu usia dini hebat yang sudah hadir di malam hari ini. Terima kasih dan selamat semakin mindful gitu ya, semakin menyadari bahwa setiap stimulasi sensori yang teman-teman lakukan terhadap anak-anak usia dininya itu akan menjadi fondasi luar biasa di dalam
apapun yang teman-teman harapkan untuk anak-anaknya ya, misalnya mau bisa ini bisa itu secara kognitif segala macam, pastikan fondasinya kuat dulu, pastikan semua sensorinya terangsang dan terstimulasi, mudah-mudahan itu bisa jadi fondasi yang baik buat kita semua. Oke, bener nih kita berdelapan aja nih yang foto nih, benar ya, pokoknya mohon maaf nih kalau ada yang, oh aku mukanya nggak ada. Oke, kita foto dulu, 3, 2, 1. Cekrek. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Sebentar ini Kak Umi agak murung tadi. Sekali lagi dong, senyum lagi. 3, 2, 1. Cekrek. Oke, sip. Terima kasih teman-teman semua untuk kehadirannya malam hari ini. Pak Miki, terima kasih buat insight-nya yang sudah disampaikan dan mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat buat teman-teman semua. Saya lagi sampai kita ketemu di ruang berbagi homeschooling usia sekolah bulan depan. Dan buat teman-teman yang sudah tergabung di kelas HSUD, sudah ada grup WhatsApp-nya ya. Yang merasa belum masuk grup WhatsApp, pastikan cek pesan dari admin, langsung klik linknya untuk bisa bergabung di grup. Silakan manfaatkan grupnya untuk sharing, untuk ngobrol, untuk mengupas apapun kesehariannya. Kalau menarik atau katakanlah sebuah hal perlu nanti dibahas secara khusus, nanti Mas Aran Balala akan membuat ya mungkin semacam podcast atau kemudian referensi atau dibahas di YouTube dan sebagainya nanti untuk menjadi tambahan referensi buat teman-teman semua. Pastikan semua materi di kelas dinikmati, dipelajari, atau sensori diunduh dan dipraktekkan. Kita tunggu feedback-nya. Sampai kita ketemu lagi di ruang berbagi yang akan datang. Saya tutup dengan sebuah pantun. Senja tiba di depan rumah Pak Tani. Besok sudah hari Selasa. Pentingnya stimulasi sensori sejak dini menjadi fondasi tumbuh kembang anak saat tumbuh dewasa. Sampai kita ketemu lagi di grup WhatsApp dan momen-momen ketemu kita yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Thank you. Sehat-sehat. Terima kasih Kak Miki, Mbak Lala, teman-teman semua. Terima kasih semuanya. Dah.